Kang Riki, perlu saya sampaikan bahwa janji politik Deddy Jenal itu hampir ke persentase dari semua itu lebih kepada keberlanjutan. Ya, keberlanjutan itu artinya program-program yang barunya itu sangat minim, tapi lebih kepada memaksimalkan program yang ada yang mungkin kemarin belum tuntas. Pertama, kita tetap masih ada kok subsidi pendidikan bagi warga yang tidak mampu, bagi warga yang ijazah ditahan, dan di perubahan besok kita tambah menjadi 10 miliar. Istilah seperti ini, gue suruh milah, terus tempat sampahnya mana? Itu jadi bahasa yang nggak bukan rahasia lagi di masyarakat. Harus beli nih, gitu bahasanya begitu. Sediain aja tempat sampahnya, toh kita mau kok milah gitu. Nah ini pun kan masalah kecil yang itu sumbernya adalah di situ sebenarnya, sampah itu di rumah tangga. Sebelum masuk ke tingkat RT RW dan diangkut akhirnya sampai ke TPAS adalah di rumah tangga. Akhirnya kita tawarkan, kenapa nggak coba salurkan ekspresi kalian ngamen di tempat-tempat yang kita atur. Jadi pemerintah tidak hanya menertibkan, tapi memberikan solusi. Mereka tetap bisa ngamen, tetap bisa dapat penghasilan, tapi kita atur. Infrastruktur sih paling besar ya, underpass Kebon Pedes, R3, R2, BIR yang tadi akses perekonomian ke Bogor Selatan, itu anggaran-anggaran yang memang cukup besar semua. Nggak bisa di perubahan, harus melalui anggaran murni. Bicara Bogor, Bogorians, hari ini redaksi Radar Bogor kembali kedatangan tamu yang istimewa. Beliau adalah Ari Lesmana. Salah. Beliau Wakil Wali Kota Bogor, Kang Jenal Mutakin. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Jenal. Bang Riki, semuanya sehat selalu. Alhamdulillah, Kang Jenal juga sehat-sehat. Amin. Alhamdulillah. Mantap, sibuk banget kayak nih hari-hari ini, Kang Jenal. Lumayan lah. Ritmenya drastis dari kemarin di anggota dewan, hari ini menjadi wakil wali kota. Sempat meriang 2 hari kemarin, kaget mungkin ya. Tapi Kang, ya, ini, hari ini tuh kita kali kedua ya podcast. Kali kedua. Pertama waktu itu masih di masa kampanye. Kang Jenal sebagai wakil wali kota, calon wakil wali kota Bogor. Nah sekarang saya mau nagih nih. Karena waktu itu saya sampaikan bahwa kita akan kawal program-program Akang, visi misi kita akan kawal. Saya pengen nanya nih di 3 bulan pertama ini. Siap. Sudah apa saja yang sudah dilakukan? Baik. Nah pertama, tadi Kang Jenal sebelum kesini berangkat ke Galuga ya. Nah itu seperti apa? Apa sih? Kan kemarin kita juga sempat ramai diberitakan kita akan ada kerjasama dengan Kabupaten Bogor terkait pengelolaan sampah. Betul. Nah boleh dong di-share ke masyarakat secara gamblang sebetulnya persoalan sampah kita ini seperti apa sih, Kang? Ya. Jadi mungkin teman-teman juga belum pada tahu semua ya bahwa Kota Bogor selama ini kita buang sampah ke tempat pembuangan sampah akhir di TPA Galuga ya, TPAS Galuga. Lahan kita di sana 37 hektar, namun lokasinya ada di kabupaten. Setiap 5 tahun kita perpanjang. Oke, kita nyewa nih ya? Enggak sewa. Oh, perpanjang kerjasama. Oke. Apa yang diatur di dalam nomenklatur poin-poin kerjasama itu salah satunya adalah dana kerohiman atau uang kompensasi untuk masyarakat yang terkena dampak di sekitar ya. Di sekitar. Okay. Ada 3 desa di sana yang itu rutin setiap tahun kita berikan dana kompensasi itu sebesar 1,7 miliar setiap tahun. Ketiga desa itu ya, jadi 1,7 dibagi 3 desa. Nah, tadi saya ke lapangan memastikan bahwa kebetulan tahun ini habis kerjasama kita. Setelah 5 tahun terakhir, tahun ini habis. Sempat ada isu bahwa Kabupaten Bogor tidak akan lagi mengizinkan Kota Bogor untuk buang sampah. Ini kan bahaya. Iya. Mau buang kemana? Buang kemana Kota Bogor? Sementara penyelesaian sampah berbasis 3R ya, amanat Undang-Undang 8 2008 itu belum bisa kita maksimalkan. Di hulunya, di masyarakatnya, di sampah tingkat rumah tangganya, warga masih butuh rangsangan lah, butuh supervisi, butuh terus kita dorong oleh pemerintah termasuk insentif mungkin ya. Bagi orang yang mau mengelola sampah, memilah sampah seharusnya memang dapat insentif atau reward. Nah, tapi kan itu insya Allah akan kita coba konsepkan ke depan. Biar sampah yang kita buang ke Galuga selama ini kurang lebih
500 ton per hari. 500 ton per hari itu dari Kota Bogor ya? aja. Dari sampah rumah tangga warga sekota Bogor itu 500 ton dengan kendaraan yang berbagai macam kondisi ya. Waktu itu sempat terjadi mogok ya, tahun-tahun agak lama, tapi hari ini sudah ada perbaikan dan penambahan armada baru untuk pengangkutan sampah agar lebih maksimal. Nah, tadi kami ke lapangan memastikan bahwa saya mengecek kembali lahan kita 37 hektar itu eksisinya seperti apa sih. Nah, kemudian Kabupaten Bogor pun punya lahan di sana sebanyak 4 hektar. Jadi jauh lebih banyak kita ya. Yang jadi pertanyaan adalah ketika ada isu Kabupaten Bogor tidak akan mengizinkan kita untuk buang sampah di sana, ini yang perlu kita diskusikan. Hasilnya bahwa tadi itu memang Kabupaten Bogor menyadari di lokasi pembuangan sampah milik lahan mereka yang cuma 4 hektar itu kurang signifikan, kurang maksimal. Dan itu menyebabkan terjadinya penumpukan sampah yang tidak terkontrol, artinya open dumping. Sementara di lahan kita yang hamparannya memang cukup luas, 37 hektar tadi masih leluasa. Nah, ini kan sudah ketarik benang merah. Mereka butuh lahan untuk buang dan mengolah sampah. Kita punya lahan di sana, butuh akses dan diizinkan oleh pihak kabupaten. Akhirnya diskusi itu hari ini sedang dibuat draft kerjasama terbaru. Kalau dulu draft sifatnya hanya uang kompensasi saja dari kita dan kita wajib beli lahan setiap tahun. Nah, kalau sekarang mudah-mudahan bisa berubah menjadi sama-sama saling menguntungkan dan membutuhkan. Kita butuh akses dan izin dari mereka untuk buang sampah ke sana, dan mereka boleh mengklaim tanah kita dan digunakan untuk pengolahan sampah bersama. Bareng-bareng. Bareng-bareng. Itu konsep pengelolaannya dulu. Nah, yang kedua, di Perpres 35, Perpres yang lama sebetulnya, ada program strategis nasional yang arahnya adalah bahwa sampah akan dijadikan sebagai sumber tenaga listrik. Nah, Kota Bogor dan Kabupaten belum termasuk daerah yang ada di Perpres di dalam itu, Kang. Nah, Pak Bupati dan Pak Wali Kota sedang berkomunikasi ke Kementerian LHK. Infonya sih hari ini kalau tidak salah ya, Pak Bupati dan Pak Wali Kota minggu-minggu ini akan menghadap ke Kementerian LHK untuk memasukkan Kota Bogor dan Kabupaten Bogor dalam program strategis nasional, yaitu di Galuga tadi. Ini jawaban yang menurut saya menjadi solusi yang sangat baik dan luar biasa lah ketika pusat turun tangan memberikan sebuah metode dan teknologi bahwa sampah tidak hanya di tempat akhir itu ditumpuk pun dipilah tidak maksimal ya, terus tidak ada multiplier effect hasil dari sampah yang kita olah gitu, sampah yang kita kumpulkan. Nah, kalau seandainya memang menjadi berbasis tenaga listrik, ini kan bisa mensubsidi daya listrik untuk kabupaten dan kota. Atau hasil-hasil yang lainnya, entah itu pupuk, entah itu bahan untuk aspal. Saya secara bahasa ini kurang paham ya, tapi di daerah-daerah lain sudah ada lah yang seperti itu. Nah, tadi itu lebih memastikan bahwa saya dan Pak Wakil Bupati sepakat bahwa udahlah, gak usah ribet. Lahan kami pakai, kami diizinkan, tapi pengelolaannya ke depan yuk kita minta pusat untuk andil di situ. Oke. Nah, itu tadi salah satunya menjadi pembangkit listrik ya, bahan bakar pembangkit listrik. Betul. Oke. Nah, sampah juga kan masih jadi PR di semua perkotaan ya, Pak Wakil. Selain itu apa yang kita lakukan? Pemkot punya program apa, Pak Wakil? Waktu terdekat ini atau? Iya, dalam 5 tahun inilah. 5 tahun ini. Jangka pendek dan jangka panjang. Pendek, jangka panjang ya. Secara intervensi anggaran bahwa 3 bulan kami dilantik belum ada momen kami menetapkan anggarannya. Karena begitu kami dilantik APBD 2025 sudah jalan, sudah dianggarkan dan sudah berjalan. Kesempatan kami untuk mengintervensi APBD dan dimasukkan visi misi dan janji politik kami itu adalah di perubahan 2025, di anggaran perubahan 2025. Kang Riki, perlu saya sampaikan bahwa janji politik Dedi Jenal itu hampir ke persentase dari semua itu lebih kepada keberlanjutan. Ya, keberlanjutan itu artinya program-program yang barunya itu sangat minim, tapi lebih kepada memaksimalkan program yang ada yang mungkin kemarin belum tuntas. Pertama, kita tetap masih ada kok subsidi pendidikan bagi warga yang tidak mampu
bagi warga yang ijazah ditahan dan di perubahan besok kita tambah menjadi 10 miliar. Kemudian kita masih ada program BPJS PBI yang hari ini rencananya provinsi akan meng-cut bantuan provinsi untuk PBI. Jadi ini informasi yang menurut saya informasi yang sangat penting ya untuk warga Bogor dan pemerintahan Kota Bogor bahwa Pemkot Bogor harus mulai menyiapkan itu. Karena terakhir saya musrembang di Cirebon itu informasinya bahwa BPJS PBI dari provinsi yang ke kota setiap tahun itu akan di-cut. Maka beban itu akan masuk ke daerah, APBD Kota Bogor. Nah, maka antisipasinya di perubahan besok kita akan coba asesmen data by name by address, nama-nama penerima BPJS PBI yang gratis, mungkin dia sudah ke kabupaten, mungkin dia sudah meninggal, atau mungkin memang strata kehidupannya sudah meningkat, maka tidak lagi lah menjadi beban APBD. Nah, itu Dinas Kesehatan sedang kami instruksikan untuk mengupdate data terbaru dari penerima BPJS PBI. Yang ketiga, Rutilahu, program Rumah Tidak Layak Huni. Saya sempat bilang di sini atau di mana lah gitu ya, bahwa RTLH itu ke depan skema dan manfaatnya harus kita rubah. Tidak lagi subsidi sekedar syarat kewajiban, nih lu dapat 10 juta. Lu dapat 7 juta, lu dapat 8 juta. Seolah-olah membagikan kue habis. Minimal sebanyak-banyak yang dapat subsidi bantuan, tetapi faktanya hasil dari pembangunan itu tidak maksimal. Bahkan ada yang uangnya habis, rumahnya nggak beres. Bahkan ada yang tidak dibelikan. Beli HP kan? Itu Kang Diki yang ngomong ya. Nah, ke depan saya sudah bilang ke Pak Wali dan Pak Wali setuju. Konsepnya menjadi bedah rumah. Volumenya, kuantitasnya nggak perlu banyak. Misalkan dalam 5 tahun kita target 5.000 seperti kemarin Kang Bima ya RTLH. Nggak perlu seperti itu. Kita kurangin volumenya, kuantitasnya minimal per tahun misalkan ada sampel 500 dengan anggaran yang tidak lagi 10 juta, cuma 7 juta. Bisa nyampe 50 juta dan dikerjakannya oleh SKPD terkait. Jadi si warga terima manfaat aja udah, nggak usah nerima uangnya. Dan itu bisa skema itu. Kita yang menilai layak atau tidak layak gitu ya. Kita dipakai uangnya sepenuhnya itu oleh pemerintah gitu kan. Nah, kalau hari ini kan bentuknya lebih kepada bantuan sosial, mereka menerima. Nah, yang jadi masalah adalah tadi pemanfaatan uang itu tidak maksimal. Ada yang tidak dibelikan, ada yang dibetulkan tidak selesai, dan ada yang memang cair tidak sesuai kebutuhan. Ini pun masalah. Saya ke Sindang Sari pas kampanye ada rumah yang dapat bantuan hari ini nggak punya atap. Akhirnya orangnya dikontrakin sama Pak RW. Ini kan harus kita evaluasi. Maka bedah rumah itu dalam skema ke depan DDJNL insya Allah akan kita lakukan. Nah, hari ini bagian hukum dan Perumkim sedang mengkaji regulasinya seperti apa. Menarik. Yang itu juga bisa memotong potensi, mohon maaf, korupsi. Ada, ya kan? Ya, pungli lah, potongan. Kalau korupsi mah gede, pungli yang kecil. Pungli lah ya bahasanya ya. Siap. Betul. Nah, kita juga sering ngobrol nih, Kang Wakil. Dan Kang Wakil ini sepertinya terbiasa membuat program yang walaupun tanpa anggaran gitu kan. Nah, ini yang persoalan sampah tadi juga sebetulnya bisa memilah. Betul. Itu gimana Kang? Ya tadi lah. Kita nggak mungkin di tingkat rumah tangga kali ya. Saya setuju. Tapi lagi-lagi bahwa entah kultur budaya kita memang sulit atau harus ada rangsangan yang lebih dan pengawasan dari pemerintah yang lebih masif, tingkat RT-nya harus aktif juga mengajak warganya untuk memilah sampah. Banyak faktor sebetulnya Kang ya. Tetapi kalau dikampanyekan terus-menerus, saya yakin lah nggak perlu ekspektasinya terlalu besar dulu. Kita pengen skala, misalkan yang tadinya 500 per ton sehari, target harus 100 ton, ini mustahil ya. Tapi kalau berjenjang ada progres, saya yakin mungkin di tahun-tahun berikutnya kepala daerah yang akan menjabat, sampah di Bogor sudah berkurang. Saya sepakat dan ya insya Allah ke depan kita akan bareng-bareng sama program radar juga dong. Kita kan punya Bogorku Bersih. Oh iya. Jadi tadi harus ada sebuah pemicu, rangsangan, trigger. Betul. Termasuk pemerintah juga tadi ada reward dan punishment. Reward bagi mereka yang mau memilah sampah dari rumah tangga.
ada istilah seperti ini, gue suruh milah, terus tempat sampahnya mana? Itu jadi bahasa yang nggak bukan rahasia lagi di masyarakat. Harus beli nih gitu bahasanya begitu. Sediain aja tempat sampahnya, toh kita mau kok milah gitu. Nah ini pun kan masalah kecil yang itu sumbernya adalah di situ sebenarnya, sampah itu di rumah tangga. Sebelum masuk ke tingkat RT RW dan diangkut akhirnya sampai ke TPAS adalah di rumah tangga. Tapi saya sih optimis ya kalau kita, Pak Wali, saya mengajak camat, RW dan RT untuk mengkampanyekan terus dan mengajak bila perlu ada lomba RT yang memang memilah sampah paling bagus, kita kasih hadiah berapa juta, itu mah keren gitu ya. Tidak hanya reward yang rajin bayar pajak, tapi sampah ini masalah juga. Betul. Harus kita sadarkan masyarakat ke depan ya, harus kita pilah yang mungkin hasil pilahan itu bisa jadi nilai ekonomis. Kita kan banyak opsi lah gitu ya. Ya harus kita cobalah kampanyekannya, semua pihak harus bantu. Makanya saya setiap bikin konten di media selalu mengajak bahwa ya kalau bukan kita siapa lagi yang ngurus kota kita kan gitu. Bukan orang lain, ini rumah kita gitu kan. Gitu, Om Riki. Siap. Kang Jenal, tadi di-mention juga tuh terkait penahanan ijazah ini kan juga masih ada ya. Iya, betul. Dan kemarin sempat rame yang siswi SMP di daerah Bogor Selatan. Ya. Itu kayak gimana sih cerita awalnya? Kang Jenal dapat tadi nggak ada pertanyaan ini di sana. Dapat infonya dari mana? Ya, itu mah lebih ke nggak boleh ujian. Nggak boleh ujian, tapi dari penyelesaian satu kasus itu akhirnya berkembang, banyak yang ngadu hal yang sama, banyak yang mengadu hal-hal berkaitan dengan pendidikan. Seperti contoh, tidak boleh ikut ujian, ijazah masih ditahan, kartu PIP, KIP ditahan, bahkan PIN-nya diminta oleh sekolah. Ini kan pidana lah saya bilang, saya sampaikan ya. Nah, kemarin sih kasusnya lebih kepada siswa itu komentar di Pak Gubernur, cuman tidak ada respon. Jadi yang menginfokan ke saya itu adalah warga yang nggak saya kenal juga sebetulnya. Tapi dia warga Bogor, dia mend-DM, Pak ada anak komentar di Gubernur yang nggak bisa ujian karena masih punya tunggakan. Bilang warga mana? Ini warga Bapak, warga kota. Ya udah, karena masalah pendidikan saya paling concern dan prioritas bagi saya. Saya bilang ke staf saya tuh Acil yang saya kerjakan sebagai staf yang kaki sempat diamputasi. Cil, nomor aspirasi ini kamu perhatikan detail. Ketika yang diusulkan dan dikeluhkan adalah masalah kesehatan, nyawa, dan pendidikan, itu prioritas. Harus hari itu juga nyampe ke saya. Nggak bisa ditunda-tunda. Akhirnya tadilah kita mulai melakukan pembenahan dan merespon aspirasi warga yang terutama masalah pendidikan kesehatan yang menurut saya itu patut pemerintah hadir dan membela. Masalah Nabila itu kemarin ya memang sekolahnya di kabupaten. Jadi saya nggak bisa banyak melakukan hal-hal yang memang menjadi kewenangan tupoksi saya sebagai wakil wali kota karena ada di luar administrasi kabupaten. Saya lebih kepada menyelamatkan anak ini bisa ikut ujian. Kita bayar, saya patungan sama Bupati Bogor. Dengan Kang Rudi? Bayar. Totalnya 8 juta kita patungan. Saya datengin rumah kepala sekolahnya, saya datengin gurunya, saya lunasin hutangnya, dan saya minta besok harus ujian anak ini. Ada 2 orang kemarin tuh, Candy dan Nabila. Nah, hal lain ada, kasus lain. Akhirnya kebongkar. Jadi saya bilang ke kepala sekolah dan gurunya bahwa saya nggak kenal Bapak, saya nggak kenal Nabila, saya nggak kenal orang-orang yang memang masuk mengeluhkan di Instagram saya. Tapi karena ini skenario Allah, saya harus datang ke sini menegur Bapak dan Ibu. Yang lebih parah ya ada ancaman dari guru itu ke anak SMP tadi. Karena dia komen di Gubernur, dianggap mencemarkan nama baik sekolah. Padahal anak itu nggak menyebutkan nama sekolah. Menyebutkan nama sekolah itu ketika saya tanya, saya masuk di komentar Pak Gubernur. Saya wakil wali kota, sebutkan nama sekolahnya, saya yang tanggung jawab. Dia baru menyebutkan. Akhirnya ya kita mau usut ya secara hukum karena ada verbalnya, ancamannya sampai anak itu sesak napas karena punya asma. Ini yang menjadi pukulan bagi orang tua di seluruh Indonesia. Saya rasa yang kaya pun mendengar kasus ini pasti akan miris, pasti akan ikut empati ya gitu kan. Jadi seharusnya guru memberikan pendidikan yang baik, tapi kok malah bertolak belakang, bahkan mengancam anak itu. Nadanya juga Anda akan saya tuntut, Anda akan saya laporkan. Karena saya baca WA itu, Bang. Dan bagi saya itu harus kita tegur dan efek
jera bagi sekolah-sekolah lain. Kalaupun memang masih punya tunggakan, prioritaskan ujian diikutkan dulu aja lah gitu. Atau nanti ijazah ditahan, kita tebus oleh APBD Kota Bogor. Tapi ini nggak boleh. Seperti itu Bang. Iya, dan menariknya Bupati Kang Rudi juga ini ya, maksud juga ya. Ya, ini saya telepon, video call malah, dan beliau tegas, langsung kontak ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Langkah selanjutnya saya serahkan ke beliau terkait dengan proses hierarki pemerintahannya lah ya, karena itu dari kabupaten. Tapi untuk masalah lain seperti ancaman, penahanan KIP, PIP, ya itu bisa kita proses. Namun saya belum ada waktu untuk melakukan itu gitu kan. Izin. Siap. Itu kan. Bagi kami, Kang Jenal, kami sih pengen menjadikan ini momentum. Kasus kemarin itu. Kemudian ke depannya gimana? Jangan sampai ada lagi yang menahan, apalagi sampai melakukan pengancaman seperti itu. Betul. Ya kan ini salah satu upaya saya untuk memberikan warning lah. Mungkin Kang Riki kalau lihat postingan saya pas kasus Nabila itu, yang saya tag pertama itu Pak Presiden. Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, baru di bawahnya Bupati dan Pemkab Kabupaten Bogor. Bagi saya, syiar kebaikan kenapa takut sih? Bukan untuk memberikan sanksi kepada sekolah, tapi peringatan bagi seluruh sekolah di Indonesia. Dan ya itu ikhtiar. Karena kalau nggak gitu, capek juga kita pemerintah, anak-anak kita, target-target generasi emas 2045 mustahil tercapai. Tapi sudah ada aturan ya, tidak boleh lagi menahan. Itu apa, Pergub, Perwali? Saya pengen menyampaikan, ada peraturan Sekretaris Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2023. Setiap tenaga pendidik dan pendidik dilarang menahan ijazah dengan alasan apapun. Ya. Ini boleh nanti podcast ini jadi itu. Nanti dasar hukumnya kalau keliru di sini nanti perbaiki ya. Pokoknya nomor 1 peraturan Sekretaris Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2023. Itu saya menemukan regulasi itu di DPRD Bogor kemarin sehingga terpaksa kami harus menganggarkan anggaran bantuan pendidikan untuk nebus ijazah karena banyaknya kasus itu. Dan memang kita sadarilah swasta butuh anggaran swasta butuh anggaran, tapi kan dapat bos juga kan, swasta juga ada bos. Masa iya sih nggak ada kelonggaran untuk ujian dulu deh, atau ijazahnya dicicil kayak sama orang tuanya gitu kan. Dan banyak kasus itu di Bogor, apalagi di luar kota Bogor mungkin lebih banyak. Kita ikhtiar lah tiap tahun DPRD dan Pemkot sepakat ini mah harus kita bebaskan sampai beres. Walaupun Pak Gubernur statementnya beberapa kali ya, sekolah nggak boleh nahan ijazah, tapi kan keluarkan regulasinya maksud kami. Tidak hanya statement, tapi regulasi, pergub, tidak hanya edaran, tapi pergub dan dikenakan sanksi. Itu baru menguatkan kami pemerintah daerah. Sebelum ada itu kita sulit. Ya udah kita tebus aja deh, pakai uang rakyat gitu aja Bang. Pakai APBD Kota Bogor. Ya mungkin untuk mencari win-win solusinya, mungkin semua stakeholder juga harus bertemu gitu ya. Kang Jenal ya. Kita sempat mengundang, waktu kami di DPRD ya, kita diskusi sama sekolah-sekolah swasta. Bagus diskusinya, hasilnya mereka siap kok memberikan ijazah selama orang tuanya menghadap. Tapi faktanya kadang-kadang ada yang bandel lah ya. Ada aja itu. Sulit lah. Jadi daripada ribet, udah kita anggarkan aja, tapi nomenklaturnya adalah bantuan pendidikan. Penebusan ijazah. Kang, Bang. Tadi disebut juga ketika di Dewan, masih kesebut nih ketika di Dewan. Apa sih bedanya? Dulu jadi wakil rakyat, sekarang harus jadi eksekutor gitu untuk semua kebijakan. Perbedaan dari sisi waktu ya, pertama ya waktu. Habis kan? Habis, ya masih ada lah. Makanya kemarin maksain untuk seminggu sekali mah ada waktu untuk keluarga gitu kan. Makanya ngasuh bayi ke taman, ke Sempur atau kemana lah gitu kan. Kemudian yang kedua, ini sih bukan so ideal kayak tadi saya posting so ideal kayak yang bener aja, tapi memang saya rasain kepekaan kita. Nggak bisa diem kalau lihat sampah di jalan, macet di jalan, ada longsor, ada bencana, nggak bisa diem, nggak tenang gitu kan. Saya harus hadir, saya harus melakukan sesuatu. Nah kadang-kadang lagi-lagi bahwa nggak bisa kalau lu kerja sendiri, ya memang. Tapi mungkin dengan saya turun ke lapangan dan menginformasikan itu melalui medsos dan dinas melihat itu,
SKPD melihat itu teguran yang menurut saya nggak usah lagi disuruh lagi lah gitu. Jadi perbedaannya adalah wakil rakyat memang sebagai penyambung lidah masyarakat, tapi hari ini tumpuannya ada di eksekutif. Enggak sekali juga kami ada aspirasi dari anggota dewan gitu dari teman-teman dewan. Ya kita lakukan, kita eksekusi selama regulasinya sesuai gitu kan. Keluhan-keluhan sama, keluhan-keluhan kayak warga ada bangunan liar, ada banjir. Walaupun mereka wakil rakyat ya. Tapi lagi-lagi ya kita eksekutor yang harus siap mengeksekusi. Entah itu berbasis anggaran ataupun bisa dengan penindakan dan penertiban. Yang ketiga perbedaannya ya gaji kecil. Enggak ada. Kaget saya. Ya tapi nikmati lah. Beda jauh ya. Beda jauh. Tapi kalau melihat aktivitas Kang Jenal di media sosial Kang Jenal gitu kayaknya menikmati banget ya. Harus dinikmati kan, sesuatu kalau kita enjoy, menikmati maka nyaman lah gitu kan. Iya. Kita akan senang melakukan itu. Karena yang tadi pasti jangan ada merasa bahwa gue tuh capek banget, beban banget sih gue kayak gini gitu. Tapi tadilah mengalihkan semua adaptasi dari mulai transisi dari dewan ke balai kota itu tentu nggak mudah ya. Tentu nggak mudah. Yang tadinya dulu mungkin curhat warga cuman Bogor Timur, Dapil, hari ini kan enggak. Sebogor, bahkan di luar Bogor juga ada medsos kan. Ya, tapi itu resiko sih kalau menurut saya mah ya. Capek, waktu, nomor kadang yang DM nggak kebaca, yang WA nggak kebaca, tapi mohon dimaklum lah. Tangan saya, mulut saya, mata saya yang segini-gininya sementara badan harus gerak ke sana kemari. Jadi bagi saya merespon dibalas pesan atau tidak, yang penting adalah eksekusi di lapangannya. Kayak kemarin banyak kok pesan-pesan aspirasi yang nggak saya balas, yang nggak kebalas, tapi kita eksekusi. Itu kemana? Ke DM Instagram atau WA langsung? Ke WA langsung. Dan kan saya udah bilang ketika posting WA aspirasi itu, kalau nggak dibalas di DM, di komentar langsung ke nomor WA. Banyak yang kita bantu yang nggak ikut ujian, alhamdulillah ikut ujian. Yang di rumah sakit terkendala kita bantu masuk ke rumah sakit. Dan itu nggak sempat kita posting karena terlalu banyak lah mungkin ya. Yang posting tuh yang langsung kasus yang kadang-kadang saya temukan tanpa disengaja gitu. Ya kayak yang kemarin di posting-posting itu yang memang kebetulan dalam kegiatan apa ketemu kejadian ini. Dan itu menurut saya udah petunjuk dari yang Maha Kuasa, Jenal kamu harus ketemu ini gitu. Jenal kamu harus ketemu ini. Kadang spontanitas, rasa iba, kasihan dan pengen memberi itu muncul di situ, spontanitas. Dan kembali kalau ada kadang-kadang yang datang ke Balkot kayak kemarin warga, Pak saya hamil Pak, dia datang ke balai kota ya. Terus ketemu juga sempat di Sempur. Pak bantuin beli pampers dong Pak, ayo Pak. Ada yang gitu. Ada yang gitu. Bentar lagi kita mau lahiran Pak. Ya udah lahiran dulu aja. Nggak bisa tuh Pak buat bekal sekarang. Nah, akan berbeda respect saya kan. Diminta dengan hasil dari ketidaksengajaan ketemu di lapangan. Jadi orang tuh kadang kalau diminta dipaksa malah nggak mau, nggak respect. Tapi kalau ketemu di jalan dan melihat kesulitan orang-orang tertentu yang dia tidak meminta atau ada bantuan dari manapun, itu muncul dengan sendirinya. Jalan Allah ya ditujukanlah ke situ, harus ketemu. Gitu kan. Ya nggak ada kebetulan kan? Nggak ada kebetulan. Semua sudah diatur. Iya. Seperti tukang cau kemarin bisa ngepecau. Iya. Siapa itu editornya tuh? Bisa ngepecau. Sama aja, cau itu semangka. Iya. Jadi memang karena di Dewan juga kita sudah terbiasa menerima keluhan, aspirasi ya. Tapi di Dewan kita salurkan lagi begitu ya. Betul, disalurkan lagi ke pemerintah. Sekarang haruslah eksekusi, benar. Bukan lagi untuk menyalurkan, tapi kita eksekusi. Ya jangan pindah tuh yang kemarin-kemarin ngeluhnya ke gedung Dewan langsung ke balai kota sekarang ya. Konstituen lama juga kan ada ya langsung. Iya. Ya, nikmatilah. Siap. Kang Jenal. Siap. Ini kita 3 bulan ya sudah ya? 3 bulan. 3 bulan. Nah, ada beberapa, saya mau tanya ini yang pernah saya tanyakan juga dulu di podcast kita. Sejumlah PR Kota Bogor nih. Saya harus baca di tahun 2024 itu kan sempat naik tuh. Angka kemiskinan ekstrim dari 0,44% menjadi 0,7%. Nah ini seperti apa langkah? Pertama,
faktor kemiskinan itu ada berbagai variabel ya. Pertama, tidak memiliki pekerjaan. Ada yang memiliki pekerjaan tapi secara angka penghasilan rata-rata per hari tidak ideal. Kemudian yang kedua, rumah tinggal yang tidak layak. Kemudian yang keempat adalah keluarga yang terlalu gemuk. Gemuk itu apa? Banyak anggota keluarga, sementara potensi ekonomi kepala keluarganya tidak memadai, tidak mumpuni. Nah, tadi lagi-lagi intervensi anggaran di 2025 kami belum melakukan penganggaran, tetapi di perubahan besok ada beberapa anggaran yang akan kita alokasikan. Yang pertama BLK Balai Latihan Kerja Kota Bogor. Ya. Saya kemarin dengan Pak Wali diskusi, ternyata memang ada kebutuhan kebutuhan tenaga kerja Kota Bogor yang hari ini belum matching dengan orang-orang yang dilatih. Ini apa ASN, Kang? Bukan. Masyarakat. BLK ini. Iya. BLK ini ASN di bawah Dinas Ketenagakerjaan. Oke. Jadi hasil dari identifikasi kami bahwa pasar investasi Bogor belum sepenuhnya menampung orang-orang yang dilatih di BLK. Oke, karena tidak sesuai. Nah, itu apa kualifikasinya ya? Kualifikasinya. Ya. Pasarnya misalkan cafe resto, barista, bartender. Kita bicara skrup kecil dulu aja, salurkannya di tempat kita dulu, jangan kemana-mana dulu. Kalau berbasis diarahkannya adalah memang menjadi sebuah wira swasta ya, mereka usaha mandiri, mending kalau modalnya dikasih oleh pemerintah. Ini kan belum. Jago ngejahit tapi nggak bisa, ini buat apa? Alat-alatnya, tempatnya di mana ini kan sulit. Nah, saya dan Pak Wali baru saja kemarin diskusi untuk memaksimalkan peran BLK menyalurkan tenaga kerja Kota Bogor melatih disesuaikan dengan potensi pasar investasi yang ada di Kota Bogor. Oh, menarik. Investasi Bogor hari ini ada 3, tersier, primer, sekunder. Yang paling besar adalah tersier. Tersier itu kalau saya breakdown itu di dalamnya adalah hotel, perumahan, restoran, kafe, hospitality, Pak. Hospitality masuk. Hospitality masuk. Nah, kenapa nggak fokus kejar ini, pasar ini, kita latih anak-anaknya. Yang kedua, Pak Wali kemarin bilang bahwa Jepang butuh tenaga kerja. Oh iya. Kan nggak harus juga orang Bogor pengennya kerja di Bogor. Kalau ada kesempatan untuk keluar negeri ya, saya rasa nggak masalah. Nah, kemarin di BLK sempat ada pelatihan bahasa Jepang untuk diberangkatkan ke Jepang. Dan itu akan ada seleksi di perubahan anggaran. Nah, teknisnya nanti seperti apa, saya akan rapatkan dulu ya. Takut salah ngomong nih. Seperti apa teknisnya, rekrutmennya, syaratnya seperti apa. Saya rasa ini kesempatan yang baik untuk mengurangi tingkat pengangguran di Kota Bogor. Yang menjadi salah satu faktor angka kemiskinan adalah pengangguran. Jadi yang kedua ya rumah yang tidak layak yang tadi saya bilang. Rutilahu kita rubah menjadi bedah rumah. Itu pun menunjang angka kemiskinan yang ada di Kota Bogor. Yang paling banyak memang Bogor Selatan. Selain akses yang memang kesulitan lah maka tingkat pertumbuhan ekonominya pun akan sangat lambat ya. Maka alternatif jalan bir Bogor Inner Ring Road yang nanti tembus ke Bogor Selatan, Dekeng sampai ke Pamoyanan itu menjadi rencana jangka panjang daerah yang itu harus dikerjakan. Entah selesainya hari ini atau setelah masa kepemimpinan kami, tapi itu harus dan sudah ada di dokumen RPJPD. Rencana jangka panjang pemerintah daerah Kota Bogor. Kang, angka pengangguran kita berapa ya sekarang? Naik lagi ya pasca pandemi dan lain-lain? Persentasenya berapa, Dik? Berapa ya angka pengangguran? Itu tadi menarik dua program itu ya. Pertama, mengubah konten atau materi di BLK-nya ya, menyesuaikan dengan kebutuhan. Cakep banget. Iya, memang harus itu. Dan agreement kerjasama lah antara pengusaha dengan pemerintah melalui BLK. Siap menerima kualifikasi yang tentu secara hasil seleksi, hasil pelatihan yang dilakukan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan saya rasa itu sah. Nah, ini momentumnya juga pas loh. Ini kan Kota Bogor seringkali dipuji-puji sebagai kota yang berhasil menerapkan pentahelixnya. Ya ini momentum ini harus diambil juga gitu loh. Pengusaha, pemerintah daerahnya. Terus juga yang ke Jepang ini juga sangat-sangat menarik. Ini mulai kapan kira-kira bisa kita perubahan bicara? Anggaran baru mau September ya?
November lah ya. Desember. Oke. Kemarin ada angka di rencana APBD perubahan yang itu memang belum kita bahas ya. Untuk pelatihan tenaga kerja ke Jepang. Yang itu ternyata tadi ada pihak kerjasama dari swasta yang mencari tenaga kerja lokal untuk dikirimkan ke Jepang. Nah, sempat ada informasi dari Pak Wali, sempat nanya ke pihak sana, kenapa orang Indonesia yang dicari? Ada kesamaan, hampir mirip kesamaan sifat antara orang Jepang dan orang Bogor. Orang Bogor. Okay. Apa itu? Someya. Oh iya. Sopan. Iya. Jadi mereka tertarik dengan orang Bogor untuk direkrut menjadi tenaga kerja di Jepang. Karena kan di Jepang ada batas usia kerja produktifnya ya. Ya mudah-mudahan itu berhasil. Nanti kita update lah kalau udah kita anggarkan prosesnya seperti apa. Mudah-mudahan ini salah satu alternatif jalan mengurangi angka pengangguran selain tadi BLK kita maksimalkan ya. Kemudian ada ekonomi kreatif juga yang harus kita sentuh lebih dalam gitu kan. Kita support berbagai kebutuhan marketnya, termasuk aplikasi untuk UMKM Bogor yang itu pun cita-cita kami sebetulnya ya. Terakhir ya tadi, memberangkatkan warga Bogor untuk berani melangkah bekerja di Jepang. Iya. Saya sedikit nanti ketika itu sudah bisa kita bicara, kita geber habis-habisan ya. Siap. Kang Jenal, saya juga mau bantu tuh di situ. Seru banget, pasti bisa menjadi jawaban. Amin. Tadi Kang Jenal sebut juga ekonomi kreatif. Nah, ada satu program menarik mengangkat musisi jalanan, bahasa begitu lah ya. Musisi jalanan naik kelas. Nah, itu masuk di ekonomi kreatif ya? Klasifikasinya ya masuk lah sebenarnya. Itu kan menghasilkan ekonomi juga dengan kreativitas yang bersangkutan gitu kan. Itu berdasarkan awalnya sih memang ya. Kan dari dulu pengamen udah ada ya. Cuman tidak segencar hari ini, pemerintah dari pusat, provinsi sampai ke kota kabupaten untuk memberantas premanisme. Kenapa sih pengamen ikut diberantas juga gitu kan? Bahwa memang nggak semua pengamen, ada beberapa oknum pengamen yang seolah-olah memaksa meminta uang. Ya, modus lah mereka ya. Belum dikasih mah ya terus aja nagih. Yang itu menjadi keresahan bagi warga dan dianggap premanisme. Maka Pak Wali membentuk Satgas Anti Premanisme, Prokopimda pun mendukung. Akhirnya salah satu targetnya adalah pengamen-pengamen di Kota Bogor. Beberapa minggu Satpol PP melakukan razia besar-besaran, hampir data yang kami dapat 400 orang pengamen ya, dengan berbagai usia. Yang itu harus kita cari solusinya. Ketika mau melakukan aksi demonstrasi, saya sempat mendatangi mereka ya di terminal barang siang. Ya begitu saya lihat faktanya memang mereka punya anak, punya kehidupan, sama dengan kita lah, punya keluarga yang harus kita nafkahi. Maka berdasarkan bukan temuan lah, berdasarkan dari kenapa alasan mereka mengamen ya jelas kok, satu ya mencari nafkah ekonomi untuk anak istrinya, ekonominya, maka dia hanya mampu ngamen. Nah akhirnya kita tawarkan, kenapa nggak coba salurkan ekspresi kalian ngamen di tempat-tempat yang kita atur. Jadi pemerintah tidak hanya menertibkan tapi memberikan solusi. Mereka tetap bisa ngamen, tetap bisa dapat penghasilan, tapi kita atur. Oke, silakan Pak. Kemarin kan sempat diskusi di terminal, kapan kami akan diseleksi? Oke, seminggu saya kasih waktu. Kasih saya waktu seminggu kami untuk mendata. Yang bisa ngamen, yang mau ikut seleksi, yang pantas tampil di taman-taman dan di kafe nantinya harus seleksi dulu. Akhirnya terjadilah seleksi di Taman Ekspresi. Langsung saya sendiri yang melakukan penilaian. Dari 17 grup ya, per grupnya 5 orang, semuanya lolos seleksi. Dan saya pecinta musik, kebetulan tahu musik mana yang layak asal lah ya. Yang asal bunyi, yang asal nyanyi, tapi mereka entah latihannya kapan, padahal grupnya baru dibentuk gitu kan. Udah nyambung gitu. Semua udah. Kalau kita mah dulu ngebenteng nyetem heula apa, ngulik dulu. Iya. Itu udah nyambung semua. Nah, saya bilang ke Bu Ice, ke Dinas Pariwisata, Bu, semua lolos. 17 grup ini layak dan segera petakan taman-taman untuk mereka, fasilitasi mereka, tendanya, kemudian panggungnya dan alat musiknya. Nah, ternyata mereka nggak
nggak minta berlebihan, nggak harus ada panggung, nggak apa. Yang penting ada tenda buat berteduh, ada listrik buat nyolok sound system. Jadi alhamdulillah hari ini di alun-alun sudah ada 4 stand, maaf, 4 titik yang itu bergantian. 4 panggung lah. 4 panggung. Sudah bergantian, kemudian di ekspresi juga sudah mulai. Yang dari 17 grup tadi sudah mulai mengisi tuh titik-titik tadi, dan mereka sudah mulai merasakan ada pendapatan lah, pengganti dari ngamen di jalanan. Yang kedua, bukan terobosan lah, upaya kita juga untuk melibatkan cafe resto. Beberapa minggu lalu saya mengundang semua cafe resto sekota Bogor, diskusi di Balai Kota Bogor. Saya sampaikan bahwa ini program yang menurut saya sejarah dan pertama di Indonesia. Pengamen naik kelas, yang tadi di jalan masuk ke taman, masuk ke kafe. Dan pada sebagian besar mereka setuju dan mendukung program itu. Dan saya sampaikan bahwa kita akan bantu expose ketika Bapak Ibu mengakomodir pengamen di kafe Bapak Ibu. Saya akan bikin konten khusus gitu kan. Saya akan bantu expose kafe Ibu bahwa turut mendukung mensukseskan program pemerintah mengangkat derajat pengamen jalanan menjadi musisi Kota Bogor. Nah, cuman satu syarat Pak, kata mereka, kami ingin lihat seleksi mereka Pak. Kami ingin lihat penampilan mereka Pak diseleksi. Biar kami bisa milih selera musik yang sesuai dengan kafe kami. Oh, udah nggak masalah. Kapan Pak? Akhirnya hari jadi Bogor besok saya adakan festival anak jalan untuk seleksi masuk di kafe-kafe. Jadi ini kreativitas yang murni yang kita jajaki, ternyata nggak perlu anggaran yang besar ya, ternyata untuk mendukung sebuah ekonomi kreatif atau kreativitas menjadi sebuah nilai ekonomis. Tinggal kitanya mau apa enggak gitu kan. Wadahnya, triggernya kita sebagai pemerintah memberikan peluang nggak bagi mereka. Nah, jadi buktinya hari ini berhasil. Walaupun belum semua yang komentar, yang DM, Pak masih banyak pengamen, Pak masih ada di angkot pindah ke jalan sana. Memang iya, belum semua. Toh baru 3 bulan. Ini langkah awal lah. Langkah awal. Mudah-mudahan bisa terus upaya ini sampai semaksimal mungkin tidak ada lagi orang yang ngamen di jalan. Dan kita pindahkan, bukan melarang mereka nyanyi. Kita pindahin kok nyanyinya. Kita angkat derajatnya ya. Angkat derajat. Gitu Bang Riki. Yang sudah ini tadi berapa? 200 ya? Data 200. 200 dan dijadikan grup ada 17 begitu ya. Ada sisa kurang lebih kemarin 217, maaf. Kurang lebih 250 lah ya, 250. Yang diseleksi ya nggak lolos. Oke. Insya Allah kita masukin di padat karya. Mereka akan bekerja sebagai tukang bebersih di wilayah, tapi itu sifatnya bukan permanen. Itu program yang hanya 10 hari. Itu akan kita jalankan di perubahan anggaran 2025, 10 hari. Per kelurahan itu kurang lebih ada 20 orang. Dan data yang pengamen tadi saya sudah minta ke Dinas Pariwisata masukin ke kelurahan masing-masing. Biar pada saat pendataan padat karya mereka ikut terlibat gitu kan. Karena di seleksi nggak lolos ya, nyanyi nggak bisa gitu kan. Yang ya tetap kita cari solusi lah, ikhtiar yang terbaik gitu kan. Ya tapi minimal sudah terjaring mana yang benar-benar musisi gitu ya, yang niat atau yang cuma modus doang. Bang Riki. Oh siap. Siap di taman. Pengen ikut. Ya karena kita juga suka musik jadi tertarik banget dengan program itu. Pertama itu tadi kita berhasil menjaring mana yang musisi beneran, mana yang benar-benar mau cari duit karena ekonomi begitu ya. Mana yang hanya bawa gitar pengen malak atau pengen apa kan bisa terjaring. Tapi kan kalau boleh nih saya masukkan. Boleh. Setelah mereka terjaring apa? Ada wadahnya begitu. Dinas apa begitu ya, atau ada satu wadah lagi yang kemudian mengupgrade terus Kang keberadaan mereka ini. Bahkan kan sekarang kan untuk membuat album, membuat apa itu kan mudah sebetulnya kan. Hanya mungkin mereka butuh sarananya aja gitu kan. Mungkin bisa tuh di situ agar mereka terus berkembang. Harapannya memang ya lebih dari itulah. Instansi yang di Parbud, Dinas Pariwisata, harusnya Budaya itu Pariwisata. Ya kan hari ini pun mereka yang leading sektornya ya. Leading sektornya. Tetapi saya lihat dari beberapa pengamen itu, setiap mereka ngamen ternyata live TikTok juga. Oh ya, artinya sudah mulai mempromosikan diri sendiri. Sudah paham juga mereka udah paham. Walaupun tetaplah pemerintah harus memang terus tadi lah mengupgrade, memberikan kesempatan ruang-ruang yang lebih
baik lagi, lebih tinggi lagi gitu kan. Tapi kan prioritas kami hari ini adalah tadi minimal yang di jalan-jalan ini masih ada itu dulu, ke tahap naik dulu derajatnya di taman-taman, di kafe-kafe. Jadi kita belum fokus untuk mengupgrade yang hari ini sudah diwadahkan, tapi yang belum diwadahkan kita tarik dulu semua. Dan itu butuh proses. Kita akan lakukan seleksi yang kedua nanti. Cafe resto mereka butuh penampilan langsung dan mereka siap. Hari ini weekenders ya Piala Duta sudah mulai melakukan seleksi di tanggal 4 Juni. Oke. Kang Jenal hadir terus tuh. Selama nggak ada jadwal saya hadir. Kalau bisa hadir. Dan mereka merasa ya diakui lah punya pemerintah, punya Pemkot Bogor memberikan solusi bukan hanya menertibkan gitu kan. Oke. Kang, tapi ke depan saya juga titip ini nih pesan. Ketika kita akan melakukan razia atau ngumpulin pengamen-pengamen, ada juga yang suka bawa anak itu. Mungkin tindakannya berbeda lah ya. Kan dari tadi data yang tadi saya sampaikan 400 itu ada yang memang usia produktif sekolah. Kita masukin ke dinas pendidikan, sekolah paket. Jadi nggak hanya putus sebatas naik derajat jadi pengamen kafe dan taman. Anak-anak kecil yang harusnya sekolah kita sekolahkan gratis dan sekolah paket. Dan itu sudah kita pikirkan jauh-jauh hari, biar ada solusi lah, ya, bahwa generasi kita ke depan itu anak-anak jalanan itu, ya mereka pengganti kita sebenarnya berikutnya kan gitu. Kalau nggak diperhatikan oleh kita, kalau bukan pemerintah yang melakukan penertiban sampai mereka bisa mendapatkan pendidikan layak, kesehatan layak, ya siapa lagi kan gitu. Kemarin akhirnya dari tadinya dinasnya cuma satu dinas sosial doang, akhirnya berbagai dinas kita libatkan untuk penyelesaian solusi anak jalanan pengamen ini, termasuk pendidikan sekolah paket, itu kan. Itu tadi kuncinya Pentahali, Kang. Kita juga siap kalau mau dilibatkan di program-program itu. Boleh. Nanti kita maksimalkan ya. Ikhtiar lah. Siap. Kang Jenal, pertanyaan lagi nih. Ini dari netizen juga nih. Baik. Simpel pertanyaannya. Transportasi massal kita mau dibawa kemana sih, Kang? Perpres, aduh lupa sih. Udah lama nggak rapat jadi jarang baca tentang transportasi ya. Kemudian ada Inpres kalau tidak salah ya. Tentang transportasi kalau aglomerasi. Aglomerasi Bogor, Jakarta, Depok dan sekitarnya lah. Memang lebih ke transportasi massal ya. Di daerah yang terus berkembang ya, transportasi umum berbasis massal ini bis atau kereta ya, itu diatur dalam Perpres sudah memang menjadi target tujuan ke depannya. Seperti contoh di Bogor existing hari ini dengan reduksi rerouting angkot gitu kan, untuk kita coba hilangkan pelan-pelan dengan regulasi, itu arahnya tadi mengarah kepada transportasi massal, yaitu kalau kita sekarang mah bis kita lah namanya simpelnya gitu kan. Nah, kemudian yang kedua dari sisi infrastruktur, bahwa LRT itu tadi tuh Perpresnya saya lupa, itu sampai ke terminal barang siang. LRT yang sekarang baru sampai Cibubur kali ya? Iya, Cibubur. Nanti sampai ke terminal barang siang, itu di Perpresnya ada bunyi. Yang lewat tol ya? Iya, tol. Itu lewat tol. Pinggir tol banget lah pokoknya. Itu sampai ke terminal barang siang, mengurangi volume okupansi penumpang di stasiun KRL ya? Mana? Taman Topi ya? Iya. Stasiun Taman Topi pindah ke nanti terminal barang siang. Nah, permohonan kita ke pusat melalui Pak Wali kemarin adalah tolong terminal barang siangnya dulu direnovasi, diperbaiki. Karena itu kewenangan pusat, terminal tipe A. Betul. Sampai detik ini pemerintah daerah tidak bisa melakukan intervensi apapun untuk terminal barang siang karena masuk dalam terminal tipe A dalam Undang-Undang 23 kalau tidak salah ya. Dan itu terus Pak Wali komunikasi ke pusat. Jadi Pak Wali yang nyari-nyari informasi, anggaran, program, saya yang di bawah. Kita bagi tugas lah. Jadi banyak yang nanya Pak Walinya mana? Ya bagi tugas. Kalau kita sama-sama tugasnya bareng-bareng ya kapan beresnya Bogor ini. Gitu kan. Siap. Kalau untuk transportasi dalam kotanya, bis kita ini sudah ideal, Kang Jenal? Ideal. Sudah ideal. Respon publik bagus, pasarnya bagus. Subsidinya walaupun berbeda hari ini tidak sebesar subsidi pusat, hari ini masih mampu masyarakat bayar dengan tarif 7.000, 5.000 sekarang, Dik. 7
7.000 lah kalau biasa. Nah, anak sekolah kita gratiskan. Kita gratiskan itu mengurangi volume ya kendaraan umum lah. Dan juga memudahkan masyarakat dengan tapping satu kali bisa menuju berbagai lokasi tanpa harus naik turun kendaraan umum gitu. Iya. Di kedepannya koridor-koridor yang lain dengan sumber anggaran yang akan terus kita ikhtiarkan minta ke provinsi dan minta ke pusat, mudah-mudahan semua koridor bisa terisi oleh bus massal ya atau transportasi umum yang sifatnya bis massal. Nah, adapun di jalur-jalur feeder yang jalur-jalur alternatif, jalur-jalur ke perkampungan, saya rasa angkutan umum masih bisa lah untuk beroperasional. Kedepannya ya trayeknya dirubah menjadi trayek yang sifatnya di pengumpan lah ya. Ya betul. Tapi untuk seputaran tengah kota, SSA, Pajajaran itu cukup dengan bis kita atau transportasi umum. Bahkan di Perpresnya ada sampai ke transportasi rel. Di Perpresnya ya. Cuman tentu butuh kajian lah. Bogor ini layak atau tidak, butuh atau tidak transportasi perkeretaan rel di Kota Bogor ini tentu butuh kajian. Itu seperti tram ya? Ya, tram namanya. Iya. Itu ada wacana ini. Ya. Berapa persen kemungkinan kita akan ke situ, Kang? Untuk tram? Masih jauh? Jauh dan tidaknya ya tergantung lah anggaran, kajian, sosialisasi masyarakat, sosialisasi pengusaha angkutan gitu kan. Ini kan PR. Lagi-lagi ketika kita ekspektasinya ingin angkot bersih, mudah aja gitu kan. Yang komen, Pak angkotnya udah kurangin aja. Ya iya mudah, cuman kan supir angkotnya mau kemana? Mereka juga nyari makan. Kadang-kadang saya lebih rasional dan lebih objektif lah. Kayak Pak pengamen banyak, bahkan saya bela pengamen di komentar itu. Pak mereka juga cari uang, kalau nggak rese mah kasih aja kalau ada uang. Kalau nggak ada ya nggak usah dikasih. Saya belain. Karena tadi belajar berpikir objektif. Pemerintah harus hadir tengah-tengah, nggak bisa berpihak ke satu pihak, mereka sama warga Bogor. Izin. Siap. Ya memang bis kita yang paling ya untuk sementara ideal lah ya. Ideal. Berhenti sehari ngamuk kayak gimana masyarakat ya. Siap, Kang Jenderal berarti saya lihat semua interaksi laporan aduan itu sekarang lebih banyak di medsos ya Kang Jenderal ya. Betul. Warga lebih cepat mungkin ya bisa mengadunya itu. Ya mau nggak mau kita harus respon. Yang sifatnya bisa kita respon tanpa anggaran ya udah eksekusi aja, sikat aja gitu kan. Penertiban, penataan, edukasi lah atau apa. Tapi yang berbasis anggaran kayak infrastruktur itu butuh proses, butuh perencanaan yang diatur oleh regulasi. Dan saya sampaikan dan jawab di WA aspirasi itu dijawab oleh staf kami bahwa insya Allah kita prioritaskan usulannya dan mohon bersabar. Tapi kalau yang tadi bisa kita tindak lanjuti kayak ya keluhan Nabila ijazah ditahan, butuh rumah sakit, butuh ambulan, itu kita respon. Yang mendesak begitu ya? Yang mendesak itu kita respon. Dua hal tadi saya catat, pendidikan dan kesehatan ya? Itu yang paling menurut saya wajib harus nyampe ke fast saya. Respon ya? Fast respon, ya. Dan Acil sudah saya kasih akses ke dinas kesehatan, ke dinas pendidikan. Kang bisa Acil. langsung lah ya? Iya, bisa langsung. Siap. Gitu kan, membantu juga lah. Iya, Kang Jenderal terakhir nih. Selain program melanjutkan dari anggaran sebelumnya ya? Keberlanjutan. Iya, keberlanjutan. Di tahun ini kira-kira ada proyek-proyek yang besar apa Kang di Kota Bogor? Dampak efisiensi ya, Perpres 1 2025. Bahwa anggaran perjalanan dinas dipangkas 50%. Maka kemarin tuh kalau tidak salah Pemkot dari hasil efisiensi itu 69 miliar. Ya. Yang itu semuanya dialihkan ya. Pertama untuk kebutuhan tadi padat karya yang tenaga kerja. Yang tadi saya bilang ya, itu nanti di perubahan anggaran. Kemudian dialihkan kepada penataan pedestrian di seputar Istana Bogor, yang itu atensi Pak Presiden ya, estetika, penataan. Kemudian pemberian makanan pokok. Saya nomenklaturnya lupa ya. Pemberian makanan tambahan pokok untuk warga yang miskin ekstrim. Itu di beberapa kecamatan yang data P3KE-nya itu sudah ada lah, nggak bisa ke orang-orang yang di luar itu. Saya rasa ya
di sisa waktu 3 bulan perubahan itu memang nggak banyak proyek besar karena dengan waktu yang terbatas, fungsi anggaran kami pun baru bisa berjalan perubahan 2025, mungkin lebih makronya nanti, lebih luasnya nanti, lebih besarnya nanti di 2026. Di 2026 kami banyak agenda yang akan kita lakukan, tidak hanya keberlanjutan, termasuk penyelesaian R3 sampai tembus ke Wangun. Sama harapan masyarakat ini flyover Kebun Pedas kayak gitu belum bisa ya di tahun ini. Itu belum bisa. DED-nya udah tahun ini. Di perubahan DED-nya sudah. DED-nya sudah tahun ini. Kajiannya ya. Jadi DED itu kajian, tahun ini perubahan, dan itu ada di janji politik kami. Kami insya Allah konsisten selama regulasinya kita penuhi, tahapannya dulu kita sesuaikan. Kemudian R3 yang hari ini baru sampai Katulampa yang belum tembus ke Wangun, itu pun target yang akan kita lakukan. Nah, ada kendala di lapangan tuh pembebasan lahan, lagi-lagi ada warga yang kekeh nggak mau dibeli, kekeh nggak mau dibebaskan. Sebetulnya secara regulasi kita bisa paksa dan kita bisa titip ke pengadilan melalui konsinyasi ya. Mau nggak mau, Undang-Undang 212 tentang lahan untuk jalan umum itu sifatnya maksa, warga harus mau gitu kan. Itu mungkin kan ya masih banyak infrastruktur sih paling besar ya, underpass Kebun Pedas, R3, R2, BIR yang tadi akses perekonomian ke Bogor Selatan, itu anggaran-anggarannya memang cukup besar semua. Nggak bisa di perubahan, harus melalui anggaran murni gitu kan. Iya. Seperti itu. Tapi lumayan di 3 bulan ini kepemimpinan Kang Dedi Rahim dan Kang Jenal Mutakin gerak cepat. Amin. Kita semua melihat itu. Dan semoga ini bisa menjadi kado juga. Di Hari Jadi Bogor. Amin. Mudah-mudahan. Kang Jenal boleh ucapkan selamat Haji Pegang untuk warga Bogor kan? Baik, warga Bogor yang saya cintai, yang saya sayangi, saya Jenal Mutakin, Wakil Wali Kota Bogor, mengucapkan selamat Hari Jadi Bogor kepada seluruh warga Bogor yang kami cintai, yang ke-543. Tema hari ini adalah Raksa Jaga Dirta. Kurang lebih pengertiannya adalah kita jaga lingkungan, kita jaga kebersihan, tentu harapannya adalah Bogor lebih maju, lebih bersih, dan manfaatnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah hadir tidak sepenuhnya memiliki beban berat untuk menata kota, menjaga kota, tapi ini rumah kita. Mari sama-sama jaga Bogor tercinta ini, anggap ini rumah kita, yang membereskan, yang menyelesaikan, yang menjaga rumah kita ya kita sendiri, bukan orang lain. Selamat Hari Jadi Bogor 543, atur nuhun sampurasun. Siap. Rampes. Terima kasih. Siap. Atur nuhun Kang Jenal, sehat selalu. Sehat selalu.